Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita bahas soal kurikulum atau pendidikan IT atau sekolah IT atau apapun namanya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, Pak Budi, saya ingin membuat sekolahan IT, gimana ya cara buat materinya, atau cara buat kurikulumnya, atau cara buat ya apalah gitu ya. Pada prinsipnya banyak yang menanyakan, mereka ingin membuat sekolahan IT atau pendidikan IT atau ini ya sejenisnya. Ini disebabkan karena kita sedang kekurangan developer ya, tech crunch gitu ya. Selain kita kekurangan programmer, kekurangan software developer, apalagi analis, project manager yang terkait dengan industri IT. Nah, gimana caranya? Nah, banyak juga yang langsung membuat ya, jadi banyak yang langsung membuat sekolahan, tapi kemudian menyesal di kemudian hari karena kurang berhasil, atau lulusannya tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau dari kacamata saya, ini opini saya, ketika kita mengembangkan sebuah jurusan, prodi, sekolahan baru atau apapun, maka kita harus lihat dulu. Yang pertama itu siapa yang akan menerima lulusannya dulu, ya. Jadi marketnya dulu atau pasarnya dulu ini siapa. Jadi jangan kita misalnya ngajarin siswa untuk mengelola database, NoSQL gitu. Nah, tapi sebetulnya nantinya ini siapa? Atau saya akan mengajari anak-anak ini menjadi web developer. Lagi-lagi siapa? Atau saya akan mengajari membuat pendidikan blockchain programmer. Lagi-lagi siapa? Jadi ini dulu ya, lihat itu dulu. Ini pengalaman saya dulu. Saya ambil contoh ketika kami mengembangkan materi untuk SMK Teknologi Informasi atau SMK IT gitu ya. Lebih khususnya untuk teknik komputer dan jaringan. Jadi pertama kali yang kami lakukan adalah mendatangi calon customernya, yaitu Indosat, Telkom, Lintas Arta, dan perusahaan sejenis. Jadi kami ingin cari tahu apa sebetulnya requirement dari mereka, kebutuhan dari mereka. Pada zaman itu lagi banyak membuat BTS ya, operator telepon buat BTS, IT baru mulai merangkak, sehingga dibutuhkan anak-anak yang dapat memasang jaringan. Nah, berarti ini adalah teknik komputer dan jaringan sebetulnya. Masang jaringan, masang komputer, masang server, access point, dan seterusnya gitu ya. Standar yang waktu itu yang menjadi bahan perbandingan, yaitu standarnya Cisco pada waktu itu. Maka kita bisa melihat, kebutuhannya adalah seperti itu, requirement seperti itu, skill set yang dibutuhkan adalah seperti itu. Itu satu dulu ya. Berarti memang ada kebutuhan di sana. Yang kedua, kita minta komitmennya dulu. Kalau kami menghasilkan SDM kayak gini, siap nggak? Oh, jelas mas, langsung kita butuh. Kenapa? Karena kita butuhnya ribuan. Pada waktu itu demikian ya. Gitu ya. Ada juga tempat lain yang waktu itu juga misalnya kita minta waktu itu adalah helpdesk dan web design. Nanti sama juga prosesnya seperti itu, tetapi nanti pada perjalanannya ternyata kebutuhannya tidak terlalu banyak ya pada zaman itu. Oke, balik lagi. Jadi Anda harus cari tahu dulu requirement kebutuhannya si industrinya apa, kemudian komitmen untuk menerima calon pekerja ini. Ya. Sambil perkirakan jumlahnya berapa. Tuh dari sisi marketnya. Yang kedua, barulah kita mengembangkan materinya sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau kita misalnya katakanlah standarnya adalah Cisco, maka kita kembangkan sesuai dengan standar Cisco, gitu ya. Nah, kita buat sendiri. Kalau sekarang mungkin Mikrotik lah atau apapun ya. Jadi itulah yang kita kembangkan. Nah, berarti harus mengembangkan semuanya dari mulai sini sampai detail. Kadang materinya atau bahan ajarnya tidak ada, sehingga terpaksa Anda harus mengembangkan bahan ajarnya sendiri. Itu yang terjadi dengan kami, semuanya harus dikembangkan, bahan ajarnya segala macamnya. Terkait dengan itu, nah ini yang mendidik tadi ya, gurunya. Nah, pengajarnya siapa? Siapkah pengajarnya ini untuk mengajarkan itu ya? Materinya apakah baru pengajaran ini? Komitmennya seperti apa? Nah, jadi itu pengajarnya.
Apakah pengajarnya perlu disekolahkan dulu, di training dulu ya, training for trainers. Apakah pengajarnya perlu disekolahkan dengan secara formal, disekolahkan supaya sampai S2 katakanlah gitu ya. Nah itu yang perlu dipikirkan ya pengajarnya. Jadi tadi ada industri kebutuhannya, ada yang mengajarkannya. Nah ada satu pihak lagi yang menguji. Nah menguji ini bisa menguji ujian, sertifikasi gitu ya. Sehingga ada 3 pihak, industrinya ada, yang mengajarkan ada, yang melakukan pengujian ada. Jadi nanti yang mengujikan itu yang menerbitkan ijazah, sertifikat atau apapun, sehingga si industri bisa lihat oke, saya akan hire atau pekerjakan orang itu sesuai dengan skill setnya, begitu ya. Jadi 3 pihak itu. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah kurikulum pendidikan yang nggak ada lapangan pekerjaannya. Nanti kita yang misalnya mengajarkan, oh ya kita mengajarkan ya karena kesenangan saya misalnya, kesenangan apa gitu ya. Tidak ada pasarnya atau pasarnya sedikit gitu ya. Jadi kita menghasilkan ribuan orang tetapi yang dibutuhkan cuma 5 orang misalnya. Ya, ini jadi masalah gitu ya. Mohon itu diperhatikan ya. Demikianlah opini saya tentang bagaimana mengembangkan materi kurikulum tentang IT untuk skala besar ya, mass scale gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini silahkan kalau ada komentar. Nah, mari kita diskusikan. Di sisi lain saya juga memikirkan adanya kebutuhan SDM yang sedikit eksotik gitu ya. Artinya lapangan pekerjaannya tidak terlalu banyak tapi dibutuhkan. Misalnya pengembang C++ ya, itu dibutuhkan sekarang karena masih ada kode-kode yang membutuhkan C++. Kemudian ada lagi pengembang yang spesifik kayak Golang gitu ya. Itu juga dibutuhkan. Kalau jadi itu tadi ya, tapi saya nggak tahu berapa yang butuh Golang tuh berapa banyak. Tapi di tempat kami butuh. Nah itu yang susah ya, C++ dibutuhkan, Golang dibutuhkan, dan seterusnya. Blockchain programming dibutuhkan juga ya. Jadi yang itu saya belum bisa menjamin lapangan pekerjaan. Jadi tadi itu ya kalau untuk teman-teman untuk buat skala besar, sekolahan segala macam. Nah kalau yang sedikit-sedikit ini buatlah training aja ya, bootcamp gitu ya. Gitu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.